Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zahra Effendi dengan NIM 2412013 dari kelas TIB 4J. Jadi pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan laporan UAS dalam mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Ibu Wahyu. Di sini untuk laporannya berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Optimal Tambak Budidaya Ikan Bandeng dan Rumput Laut di Kota Balikpapan menggunakan metode utility aditif atau UTA. Jadi ini bertema kelautan. Kita masuk langsung. Nah, ini untuk latar belakang, Kota Balikpapan memiliki potensi yang sangat besar di sektor perikanan karena didukung oleh garis pantai yang luas. Jadi salah satu peluang usaha yang saat ini menjanjikan bagi masyarakat pesisir adalah budidaya tambak dengan sistem polikultur atau penggabungan antara ikan bandeng dan rumput laut. Kombinasi kedua komoditas ini dinilai sangat efektif karena selain dapat meningkatkan keuntungan ekonomi, rumput laut juga berfungsi sebagai biofilter alami yang menyerap sisa nutrisi dan kotoran dari ikan bandeng. Hal ini membuat ekosistem di dalam tambak menjadi lebih bersih dan terjaga keseimbangannya secara alami. Baik, kita masuk ke 1.2 yaitu rumusan masalah. Ini saya persingkat saja untuk menghemat waktu. Jadi di rumusan masalah ini berdasarkan batasan dan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan kami bahas di sini dalam penelitian ini adalah yang pertama itu bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan SPK menggunakan metode UTA untuk menentukan lokasi tambak yang paling optimal bagi budidaya ikan bandeng dan rumput laut di Kota Balikpapan. Yang kedua ini ada wilayah pesisir manakah di Kota Balikpapan yang menjadi prioritas atau rekomendasi lokasi terbaik berdasarkan hasil perhitungan matematis multikriteria yang dinilai langsung oleh praktisi lapangan. Nah, tujuan penelitian ini ada dua, yaitu merancang dan mengimplementasikan SPK dengan menerapkan UTA sebagai instrumen komputasi untuk menentukan lokasi tambak optimal bagi budidaya ikan bandeng dan rumput laut di Kota Balikpapan. Yang kedua itu menentukan wilayah pesisir di Kota Balikpapan yang menjadi rekomendasi atau prioritas lokasi terbaik berdasarkan hasil pembobotan dan pengurutan peringkat secara matematis. Nah, oke, kita langsung masuk ke bab 2. Nah, di sini ada tinjauan pustaka dan landasan teori. Jadi sebelum melakukan perancangan sistem, dilakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan lama baik dari segi implementasi SPK maupun penerapan UTA dan analisis kelayakan komoditas perairan. Ringkasan dari studi literatur ini berfungsi sebagai acuan, pembanding serta dasar pijakan ilmiah agar penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di tabel ini ada 5 penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema. Jadi nggak cuma tema dari UTA maupun segi kelautannya juga ini. Yang pertama itu ada dari penulisnya itu Sitorus dan kawan-kawan tahun 2023, Wijaya Saputra di 2024, Lestari di 2022, Ramadan dan kawan-kawan di 2005, dan Handayani di 2023. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke langsung ke UTA-nya saja di 2.2.2 yaitu jadi UTA ini merupakan salah satu metodologi yang termasuk dalam rumpun multi kriteria decision making atau MCDM dengan pendekatan fungsi utilitas linear. Karakteristik utama yang membedakan metode UTA dari metode pengambilan keputusan lainnya adalah kemampuannya untuk mengonversi preferensi, persepsi atau penilaian subjektif dari penguji. Jadi di sini dalam kurungnya itu adalah para praktisi atau pakar di lapangan. Yang di studi kasus kali ini adalah Bapak Pendi di tambak perairan pesisir Tritip. Ini menjadi sebuah fungsi utilitas yang bersifat aditif atau penjumlahan. Nah, selanjutnya ini ada fungsi utilitas. Nah, ini yang pertama adalah kriteria keputusan merupakan variabel, parameter acuan atau indikator pembatas yang digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kelayakan dari suatu alternatif. Jadi dalam konteks penentuan lokasi tambak, kriteria ini tidak boleh asal pilih, melainkan harus merujuk pada standar kelayakan fisik perairan. Jadi seperti kondisi tinggi gelombang laut, tingkat kejernihan air,
fluktuasi salinitas hingga kemudahan aksesibilitas bagi mobilitas petambak itu sendiri. Nanti ini kita bisa masukkan ke kriterianya. Selanjutnya ada merupakan representasi nilai numerik yang menunjukkan tingkat kepuasan, kelayakan, atau preferensi dari suatu alternatif terhadap kriteria tertentu. Jadi nilai utilitas ini bergerak secara ketat dalam rentang angka 0 hingga 1. Jika nilai utilitas sesuatu kriteria mendekati angka 0, artinya kondisi alternatif pada kriteria tersebut sangat buruk atau tidak layak. Jadi sebaliknya, jika nilainya semakin mendekati angka 1, maka nilai kesesuaian ekologisnya dinilai sangat optimal dan menguntungkan. Nah, di sini ada 2.2.4 yaitu tahapan perhitungan metode UTA. Yang pertama di sini adalah definisi alternatif dan kriteria. Jadi tahap awal ini dimulai dengan mengidentifikasi seluruh alternatif lokasi yang akan diuji. Jadi di sini kita memakai perumpamaan pesisir Titip, Talkuda, Karyangau, dan Pulau Balang sebagai alternatif dan kriteria. Nah, selanjutnya ada normalisasi data kriteria. Yang ketiga ada pembentukan fungsi utilitas parsial. Yang keempat ini perhitungan utilitas global total. Yang kelima pengurutan peringkat atau ranking. Jadi tahap akhir adalah membandingkan nilai utilitas global yang diperoleh oleh seluruh alternatif lokasi pesisir. Lokasi yang mendapatkan nilai utilitas tertinggi paling mendekati angka 1 akan otomatis ditempatkan pada peringkat pertama sebagai rekomendasi lokasi tambak yang paling aman dan paling optimal untuk dibangun. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu ada metode penelitian. Di sini saya memakai keduanya, jadi ada mix dari metode penelitiannya. Yang pertama itu ada data kuantitatif, jadi pendekatan kuantitatif merupakan pilar utama dalam penelitian ini. Kenapa? Dikarenakan SPK berbasis UTA ini bekerja dengan mengolah variabel data numerik. Jadi data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil transformasi skala penilaian kuesioner menggunakan skala Likert yang sudah kita bagikan ke Bapak Pendi kemarin, serta data sekunder mengenai parameter fisik perairan seperti nilai rata-rata tinggi gelombang, kecepatan arus, tingkat kecerahan air, dan jarak aksesibilitas. Nah, selanjutnya kita punya data kualitatif. Jadi data pendekatan kualitatif digunakan pada tahap awal penelitian untuk mendukung dan memperkuat instrumen penilaian. Jadi ini diperoleh melalui studi literatur, observasi langsung di kawasan pesisir, serta wawancara mendalam yang interview bersama petambak berpengalaman di lapangan, yaitu bersama Bapak Pendi. Informasi deskriptif yang digali meliputi kendala nyata yang sering dihadapi petambak pada musim-musim tertentu. Nah, di sini kita punya 3.2 yaitu gambaran alur proses. Jadi ini adalah gambaran alur proses dalam penelitian yang ada di laporan ini. Yang pertama itu ada 1. Tahap deskripsi masalah dan observasi awal. Yang kedua, tahap identifikasi kriteria dan alternatif. Yang ketiga, tahap pengumpulan dan transformasi data. Yang keempat, tahap komputasi metode UTA atau proses. Yang kelima, tahap urutan peringkat dan rekomendasi atau output. Nah, ini sudah saya bikinkan gambar flowchart di alur proses. Selanjutnya ada di bab 4. Nah, ini adalah saya cantumkan juga dokumentasi dengan Bapak Pendi jadi Bapak Pendi ini for your information bagi kalian, Bapak Pendi adalah seorang pemilik tambak di sebuah pesisir Tritip. Nah, ini sudah saya terangkan di sini. Nah, untuk bagian ini adalah data dari kuesioner yang sudah saya dapatkan, yang sudah diisi oleh Bapak Pendi dari hasil interview kemarin. Nah, selanjutnya untuk bagian ini, saya akan langsung masuk ke perhitungannya, yaitu di Excel. Nah, yang pertama, di Excel kita di sini memiliki tabel 1, yaitu tabel kriteria. Jadi ini berisi daftar kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi tambak, budidaya ikan bandeng, dan rumput laut. Jadi seluruh kriteria termasuk dalam jenis benefit. Nah, yang ini contohnya dengan kode C1 kita punya kondisi gelombang dan keterlindungan, C2 aksesibilitas dan keamanan operasional, C3-nya kejernihan air dan bebas limbah. Nah, ini adalah kriterianya. Jadi tolong diingat, nanti C1 adalah kriteria 1, C2 kriteria 2, C3 adalah kriteria 3. Di tabel yang kedua kita punya tabel 2 yaitu tabel alternatif.
Jadi di sini adalah menunjukkan alternatif lokasi yang menjadi objek penilaian dalam penelitian. Jadi setiap alternatif merupakan lokasi yang berpotensi digunakan sebagai kawasan budidaya ikan bandeng dan rumput laut. Jadi seluruh alternatif selanjutnya akan dievaluasi menggunakan kriteria yang ada di tabel 1 ini. Nah, selanjutnya kita punya tabel 3 atau tabel bobot keputusan yang menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria yang digunakan dalam hasil proses perhitungan. Jadi ini di sini jumlah seluruh bobot bernilai 1 sehingga telah memenuhi ketentuan perbobotan dalam metode UTA. Jadi syaratnya itu total dari ketiga bobot ini, tiga kriteria itu wajib 1 untuk memenuhi syarat UTA. Di sini kita punya C1 dengan bobot 0,40, C2 0,35 dan C3 0,25. Nah, selanjutnya kita punya tabel 4. Tabel 4 ini tabel data yang belum dinormalisasi. Jadi jika ada pertanyaan dari mana didapatkan angka-angka yang ada di tabel 4 ini, tabel 4 ini angka-angkanya kita dapatkan dari kuesioner yang sudah kita dapatkan dari Bapak Pendi tadi di sini. Nah, ini kita konversi masuknya ke tabel data yang belum dinormalisasi. Nah, selanjutnya di tabel 5, tabel data yang sudah dinormalisasi. Di sini kita dapat C1 alternatif 1 itu 1, C2 ini juga alternatif satunya itu 1, C3-nya itu alternatif satunya itu bernilai 1. Nah, di sini saya sudah siapkan di kolom hijau ini adalah kolom pembuktian. Nah, caranya itu gimana? Jadi caranya itu, nah misalkan kita ingin mencari yang di alternatif 1 C1, ini di sini kita buktikan. Nah, kolom ini yang 4, ini kita bagi dengan nilai tertinggi yang ada di kolom C1 ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita dapat 1. Nah, atau kita mau contohkan yang alternatif 2 di C1. Nah, ini contohnya. Nah, kita contohkan juga. Nah, ini yang 3. Kita bagi dengan nilai maksimal yang ada di C1 yaitu 4. Nah, ini dapat 0,75. Jadi ini diulang sampai tabel 5 yang sudah dinormalisasi ini sudah terisi penuh. Selanjutnya di sini kita tabel data yang sudah digunakan untuk analisis peringkat ini bagaimana cara mendapatkannya? Nah, tabel ini digunakan untuk membentuk parameter fungsi utilitas dalam metode UTA. Jadi nilai diperoleh ini dari nilai maksimum hasil normalisasi pada setiap kriteria. Nah, ini kita langsung contohkan aja. Ini kan kita di sini ingin mencari nilai intervalnya. Jadi sebelum itu kita masukkan dulu. Nah, ini game minimum ini, apa yang dimaksud dengan game minimum adalah nilai terendah dari C1 ini misalkan. Nah, ini kan 0,75. Nah, ini masuknya di sini. C2 itu nilai terendahnya ada di 0,5, masuk di sini. Jadi game minimum ini adalah nilai terendah yang ada di kriteria. Dan G plus ya sebaliknya berarti adalah nilai maksimal dari atau nilai terbesar dari yang ada di kriteria. Nah, sekarang PR kita bagaimana cara mendapatkan nilai interval. Kok dapatnya 0,625? Itu caranya ini yaitu bobot maksimum di sini, nilai maksimum itu kita kurangi dengan 0,75. Nah, ini kita kan dapat 0,25. Selanjutnya 0,25 ini kita bagi dengan nilai bobot. Nah, di sini kita dapat nilai intervalnya 0,625. Jadi ini dilakukan ke semua tabel sampai tabelnya terisi penuh. Jika sudah, nah di tabel 7 kita punya tabel penjumlahan utility. Tabel penjumlahan utility ini apa? Nah, ini tabel 7 ini menunjukkan hasil perhitungan nilai utilitas setiap alternatif berdasarkan hasil normalisasi dan nilai interval yang telah diperoleh pada tabel 6 ini. Nah, jadi ini saya contohkan saja ini yang ini. Nah, ini kan kita dapatnya intervalnya ini hanya contoh untuk alternatif 1 ya. Kok bisa dapatnya 4,45357 itu dapatnya gimana? Yaitu hanya ditotalkan saja dari nilai interval yang sudah di sini. Nah, ini kita contohkan. Sum. Lalu kita totalkan ini. Nah, ini pasti dapat sama di hasilnya 4,45357.
Ini kalau sudah ditotal-total semua, kita pasti akan mendapatkan hasil dari tabel penjumlahan utility. Nah, ini kalian lakukan aja sampai total keempat alternatif sudah terisi penuh. Jika sudah, kita membandingkan aja, tinggal diurutkan mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Jadi kita rankingkan saja mana yang ring 1, 2, mana yang 3, mana yang 4. Jika sudah dapat di sini hasil itu paling tinggi itu ada di alternatif 01 yaitu pesisir Manggar atau Tritip. Jadi kesimpulan perhitungan di Excel ini berdasarkan hasil perhitungan UTA alternatif A01 atau pesisir Manggar atau Tritip memperoleh nilai utilitas global paling tertinggi sehingga menempati peringkat pertama dan direkomendasikan sebagai lokasi yang paling optimal untuk budidaya ikan bandeng dan rumput laut di Kota Balikpapan. Jadi alternatif lainnya menempati peringkat berikutnya sesuai dengan nilai utilitas yang kita peroleh. Hasil perankingan ini menunjukkan bahwa keputusan yang dihasilkan telah mempertimbangkan seluruh kriteria penelitian secara terintegrasi sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan lokasi budaya yang paling sesuai. Baik, kita akan langsung lanjut. Nah, ini adalah detail perhitungannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu bab penutup. Jadi di sini bab 5 ini di kesimpulan berdasarkan hasil penelitian UTA ini berhasil diterapkan untuk membantu proses penentuan lokasi optimal tambak budidaya ikan bandeng dan rumput laut di Kota Balikpapan. Jadi metode ini mampu mengolah hasil data observasi dan wawancara melalui tahapan pembobotan kriteria, pembentukan matriks putusan, normalisasi data, pembentukan fungsi utilitas, perhitungan utilitas global, hingga proses perankingan alternatif secara sistematis. Nah, ini berdasarkan hasil perhitungan A01 atau pesisir Manggar atau Tritip Balikpapan Timur memperoleh nilai utilitas global tertinggi dibandingkan dengan alternatif lainnya. Jadi ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut memiliki tingkat kesesuaian terbaik berdasarkan seluruh kriteria yang digunakan dalam penelitian, sehingga direkomendasikan sebagai lokasi yang paling optimal untuk kegiatan budidaya ikan bandeng dan rumput laut di Kota Balikpapan. Nah, ini ada saran juga. Nah, cuma saya langsung masuk ke 5.3 yaitu puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena penelitian ini berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Optimal Tambak Budidaya Ikan Bandeng dan Rumput Laut di Kota Balikpapan menggunakan metode UTA dapat diselesaikan dengan baik. Jadi itu saja akhir kata. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem pendukung keputusan serta menjadi salah satu referensi dalam menentukan lokasi budidaya ikan bandeng dan rumput laut secara lebih objektif, sistematis, dan terukur. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia akademik maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sektor budidaya perikanan. Nah, itu saja yang bisa saya paparkan pada hari ini. Nama saya Muhammad Zahra Effendi dengan NIM 2412013 untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan atau Sistem Pengambilan Keputusan. Saya Muhammad Zahra Effendi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.